Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini masuk ya, ada pertanyaan saudara kita ini masuk, ada di bawah sini saya mau jelaskan karena ini sudah saya jelaskan dan ini saya sudah jelaskan yang kemarin-kemarin. Jadi ini saudara kita bertanya mengenai adanya bahasa poik dan luban sirsak. Jadi alhamdulillah saudaraku, selama ini saya mensyukuri karena adanya perkembangan saudara kita di lapangan sudah banyak masuk di bawah komentar. Begitupun juga mengenai adanya kegalauan, kejenuhan saudara, masih banyak yang masih galau. Jadi saya syukuri saudaraku karena sudah banyak teman-teman kita yang sudah meningkat dia punya gedung rumah wallet di dalam gedung rumahannya ya, mengenai adanya wallet dan begitupun juga bahasa saran hasil. Jadi okelah saudaraku, kita langsung masuk ke intinya. Ini saudara kita memang saya janji ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong gambarkan pintu lari yang menggunakan sistem poik sirsak untuk bangunan 4x6 meter. Salam kenal dari Kalsel. Berarti ini saudara kita ini dari Kalsel ya, dari Kalsel Kalimantan Selatan. Jadi okelah saudaraku, saya akan berikan gambaran yang mengenai adanya lubang sirsak ini. Ya. Saudara, ini lubang sirsak ya, ini 3-4 lantai, tetapi ini jadikanlah 3 lantai gini. Ini modalnya dan ukurannya saudaraku di sini tergantung karena di sini ukuran saudara di sini. Ini dari saudara kita, ini dari Kalbar ya. Kalsel Kalimantan Selatan. Saudara di sini 4x6 meter. Jadi saudara gunakan di sini jangan terlalu lebar karena ukuran gedung saudara itu hanya 4x6. Jadi begini, di sini masuk di sini burung saudaraku, baru turun ke bawah, baru lari ke sini, nanti di sini turun burung. Ukurannya saudara ambil di sini bisa 1,25 meter, bisa 1 meter kali 1 meter, 1 meter setengah kali 1 meter setengah. Ya. 1 meter kali 1 meter setengah kali 1 meter setengah. Berarti 1 meter, 1 meter setengah saudara ambil di sini lubangnya ya, di sini sirsak bukan lubang terjun, terus turun ke bawah, tetapi di sini kan berapa lantai ya saudaraku ya. Di sini saudara menggunakan mengenai adanya poik ya. Nah, jadi itu cara menggunakan, saudara itu ikuti yang langkah-langkah kan saudara menggunakan lubang sirsak. Usahakan saudaraku ya, saudara kalau hanya 2 lantai dan ukuran kayak gini, saudaraku tidak usah saudara menggunakan lubang terjun. Tidak usah menggunakan lubang terjun ke bawah. Saudara menggunakan lubang sirsak. Masuk di dalam poik, terus saudara sebelah sana lubang, ujung di sana. Paham saudaraku ya? Pokoknya yang kalau umpamanya masuk di dalam cahaya, terang di sini, saudara lubang di sini. Tidak apa-apa dari sini. Ya, yang jelasnya di situ masuk ke ruangan ke bawah, saudara di situ bisa melihat adanya terangnya cahaya, tetap saudara paling yang lantai yang paling atas. Kalau terang masuk di situ di arah poik. Jadi saudara perlu jenis mengenai adanya bahasa di sini mengenai adanya ukuran bangunan saudara 4x6 cm, 4x6 berarti 4 lebar 6 meter panjang. Terus kan saudara di sini bertanya, tolong gambarkan pintu lar yang menggunakan sistem poik sirsak. Ya poik. Ya kalau poik itu saudaraku itu posnya ya. Saudara tidak usah menggunakan lubang terjun saudara kalau hanya 4x6. Gunakan lubang sirsak. Itu kayak gini saudaraku ya. Saya sudah gambarkan. Tetapi ini kan 4 lantai, tetapi tetap modelnya kayak gini saudaraku ya. Coba gambarkan ya saudaraku ya. Di sini lubang masuk burung dari sini turun ke bawah ya, turun ke bawah sini kan di sini masuk arahnya. Saya gambarkan saudaraku ya. Ini kan gambaran. Ini kan ada di sini LMB. Ya, ini LMB saudaraku ya, ini LMB. LMB, burung walet masuk ke sini turun ke bawah, di sini kan terang di sini. Terus saudara lubang di sini ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter. Terus turun ke bawah lagi, terus berputar burung lari ke sini lagi ujung di sini. Jangan turun ke bawah di sini lubangnya terus ke bawah, jangan. Berarti bukan sirsak itu. Kayak gini sirsak. Kita seling itu dari sini baru ke sini, baru ke sini, baru turun ke bawah. Tapi ini kan 4 lantai. Kalau saudara menggunakan 2 lantai atau 3 lantai hanya 2 lubang turun ke bawah. Tetapi kalau 2 lantai hanya 1 kali turun ke bawah.
Jadi saudara bisa memahami apa yang saya paparkan mengenai adanya lubang sirsak dari arah poin turun ke bawah, lubang sirsak lantai ketiga sampai lantai kedua, atau lantai kedua sampai lantai utama. Lantai utama itu berarti lantai 1. Nah, kan saudara menanyakan di sini bagaimana caranya bang kalau lubang sirsak? Itu cara menggunakan lubang sirsak supaya walet itu bisa mengenal tempat itu dan leluasa tempatnya dia bermanuver di dalam ruangan apabila saudara menggunakan lubang sirsak. Beda kalau gedung rumah saudara itu, RB saudara itu meluas, tidak jadi masalah, maksudnya memanjang. Anda apa-apa, saudara menggunakan di situ lubang terjun. Nah, ya. Tetapi kalau lubang sirsak saudara gunakan itu ya ukuran 4x6, itu di atasnya ukuran kamar. Kan kamar itu ada 2x3, ada 3x3, ada 3x4, dan ada yang jelasnya itu ukuran kamar itu yang kebanyakan itu 3x4, 3x3, 4x4. Di sini 4x6. Nah, jadi saudara, namun saya katakan saudaraku ya, namun saya berikan motivasi masukan mengenai adanya lubang sirsak ya. Seumpamanya saudara ingin menggunakan lubang terjun kan tidak jadi masalah, tergantung dari saudaraku ya. Gimana caranya saudara itu mengambil langkah-langkah yang perlu saudara lihat di bagian di dalam ruangan RBW. Maksudnya saudara itu perlu jenius, perhatikan itu bagian di dalam, yang mana yang perlu saya lakukan, apakah lubang sirsak atau lubang terjun. Semua jadi saudaraku, semua jadi. Hanya lebih dia suka walet itu kalau saudara menggunakan lubang sirsak kalau ukuran 4x6, karena itu ukuran itu standar kecil, tidak terlalu besar. Nah, seandainya bahasa 4x10 ya tidak apa-apa saudara menggunakan lubang terjun. Jangankan lubang ukuran kayak gitu saudaraku ya, saya saja saudaraku ya. Penjelajah 75 menangani ya, saya ulang ya, penjelajah 75 menangani gedung rumah walet ukuran 8x25 4 lantai, saya menggunakan lubang sirsak. Coba. Dan sekarang alhamdulillah sudah kelihatan itu hasil panennya, hasil waletnya. Begitupun juga populasinya di dalam ruangan RBW. Nampak sekali saudaraku. Itu lubang sirsak. Nah, kan kebanyakan saudara-saudara kita di luar ya mengandalkan itu lubang terjun. Kebanyakan. Tetapi kalau saya saudaraku enggak, saya mengandalkan lubang sirsak. Tetapi semua jadi. Tetap pada saat tangani itu lubang terjun, saya lihat dulu kondisi bangunan itu dan model-model bangunan itu, lokasinya. Jangan asal bikin bangunan lubang terjun, jangan juga. Lihat dulu kondisi bangunan saudara. Kalau bangunan itu tidak terlalu meluas ya gunakan sirsak supaya tidak pemborosan itu tempat sirip yang terpasang di sirip, maksudnya di plak. Kalau lubang terjun kan banyak ruangan yang terbuang, karena itu lubang terjun langsung polos naik, tidak ada tempat sirip. Ya, tetapi kalau saudara ingin menggunakan lubang sirip kan tidak jadi masalah ya. Istilahnya tidak ada tekanan, tidak ada pemaksaan. Saya hanya memberikan ini motivasi, inspirasi ke saudaraku cara menggunakan lubang sirsak. Bahasa gambaran saya sudah perlihatkan tadi, bahasa gambaran. Ya, jadi justru saya selalu katakan saudaraku mengenai adanya di dalam ruangan RBW saudara, perlu saudara itu memahami itu walet. Penting sekali itu, sangat penting. Kita mengenal itu tempatnya di dalam, apa yang diinginkan walet, yang mana yang lebih efisien, mana yang lebih disukai walet, lubang terjun atau lubang sirsak. Nah, saudara kan bingung juga kan? Nah, jadi cara kita melihat dari kondisi bangunan dulu. Maksudnya kondisi bangunan, ukurannya bangunan berapa lebar, begitupun juga panjang. Kalau tidak terlalu panjang saudaraku, hanya ukuran kayak gini ya, 4x6, berarti 4 meter lebar, 6 meter panjangnya 6 meter. Nah, tingginya 2 lantai atau 3 lantai, saudara gunakan lubang sirsak karena bangunan kecil. Nah, itu. Cepat dihuni saudaraku. Ada yang saya gunakan itu saudaraku 4x4 yang pernah saya kemarin itu saya jelaskan mengenai adanya lubang sirsak. Itu 4 lantai ukuran 4x4, sudah panen itu, itu polisi yang punya. Saya sudah jelaskan kemarin ya. Nah, jadi saudara itu perlu jenius. Penting saudara memahami
sangat penting saudara memahami mengenai adanya itu ruangan, maksudnya tata ruang di dalam. Nah, tata ruang itu supaya walet menginginkan ini tidak terlalu sempit bagi walet. Begitu juga tempatnya sirip. Itu sirip saudaraku, tempatnya walet bikin sarang. Itu kalau berbahasa sirip. Kalau berbahasa lubang itu tempatnya walet di situ naik turun naik turun. Kalau berbahasa LMB berarti keluar masuknya burung. Nah, di letaknya ada di poit. Kalau saudara menggunakan bahasa poit, kan di sini kan ada bahasa poit di sini. Poit itu berarti posnya. Nah, saudara gunakan di situ. Nah, sisa saudara di situ jenius ya, memahami itu mengenai adanya ukuran. Jadi ukuran saudara gunakan kalau saudara punya gedung rumahan ya, itu 4x6, saudara di situ gunakan 1,5 meter kali 1,5 meter. Itu bisa juga 1,5 meter kali 2 meter, tetapi terlalu kelebaran kalau 2 meter, tergantung. Nah, 1,5 meter kali 1,5 meter, saudara, itu kan jalannya hanya turun ke bawah, luas itu. Nah, di situ bisa ada tangga juga, tidak apa-apa ada tangga di situ, saudaraku, aman itu, tidak jadi masalah. Yang penting saudara bisa memahami, menempatkan itu posisi lubang turun ke bawah, dari lantai atas turun ke bawah, di lantai bawah apa lantai 3, umpamanya 3 lantai, lantai 3 turun ke bawah lantai 2. Nah, terus lantai 2 turun ke bawah lantai pertama, lantai 1. Nah, jadi saudara perlu tahu itu ya, supaya waletnya ini tidak setengah mati. Nah, kalau kecil lagi lubang terjunnya setengah mati mendaki, kanakannya nanti kanakan yang belajar terbang akhirnya jatuh ke bawah. Nah, itu. Jadi saudara itu perlu jenius, jangan hanya bahasa ngikut-ngikut. Yang kebanyakan itu yang gagal yang itu. Ruangan yang kecil lagi, 2 lantai. Sempit lagi, lebarnya begitu pun panjangnya. Saudara menggunakan lubang terjun, habis itu bangunan. Apalagi kalau lubang terjunnya saudara ambil 2 meter, sisa 2 meter di situ tempatnya wali bikin sarang. Kalau hanya umpamanya ya 2 meter kali 4, umpamanya 6, sisa 4 meter tempatnya walet. Karena saudara mengambil di situ lubang terjun yang luas, berarti pemborosan. Nah, walet juga setengah mati, yang kanakan itu mendaki. Apalagi ruangan sempit, banyak lagi kamar-kamar di dalam, banyak sekat-sekat. Nah, selalu saya utarakan mengenai adanya bahasa itu sekat ya, piling di dalam ruangan RBW. Tidak usah ada bahasa-bahasa piling sudah ke ruangan sempit, cukup adakan itu sekat. Halangi saja itu matahari yang masuk, yang keras dari luar masuk di dalam, pantulangnya matahari itu, cahaya matahari. Nah, selalu saya utarakan itu mengenai adanya bahasa pantulang, karena itu memang fatal bagi walet. Kenapa saya katakan fatal? Karena walet itu canggung bikin sarang kalau terang di dalam. Begitu juga bahasa populasi. Bahasa populasi yang jelasnya kalau sudah ada sarang berarti populasi sudah ada peningkatan. Karena kalau ada sarang, dia bikin sarang berarti dia letakkan juga telur. Letakkan telur itu berarti calon populasi. Tetapi kalau terang itu saudaraku ya namun ada bersarang, nah, itu lambat itu. Makanya banyak saudara kita itu galau di lapangan. Bahasa galau itu ya itu mengenai adanya bahasa settingannya di dalam. Apalagi kalau ruangannya panas lagi, tidak lembab. Selalu saya utarakan itu, usahakan ruangan di dalam ruangan RB saudara itu lembabkan, dinginkan. Apalagi kalau tempat umpamanya daerah situ panas. Nah, itu lakukan saudaraku ya. Lakukan itu, usahakan didinginkan tempat itu. Jangan sampai itu ruangan itu panas. Nah, begitu juga mengenai adanya ventilasinya. Kalau umpamanya suhunya kurang masuk, usahakan supaya suhu itu ada keseimbangan. Nanti di dalam ruangan RBW bisa menyatu antara suhu udara dengan kelembaban. Nah, baru mantap, baru dingin lagi, maksudnya gelap lagi ruangannya di dalam. Jangan lepaskan terang. Nah, satu, jangan keluar masuk saudaraku ya. Apabila saudara ingin melihat waletnya berkembang biak, berkeloni dan bikin sarang. Ya, itu pesan saya saudaraku, pesan penjelajah 75 supaya walet bisa beradaptasi, dan walet liar yang masuk itu yang tidak punya rumahan masuk di dalam, dia bisa juga betah di dalam apabila ruangannya itu lembab, dingin, sejuk dan gelap. Begitupun juga adanya bahasa kita selalu keluar masuk ya, kurang-kurangi sedikit itu keluar masuk supaya waletnya itu aman. Nah, jadi paham saudaraku apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan, saya sudah jawab mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini.
yang saudara menanyakan mengenai adanya sirsak, ya, poit sirsak lubang ke bawah. Nah, mengenai adanya bahasa poit saudara saya sudah jelaskan. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Saya sudah jelaskan, sudah kidilkan. Mudah-mudahan di kedepannya ada pencerahan. Jadi mohon maaf saudara-saudara kalau ada kata-kata saya tersip salah, adanya manusia biasa, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Mari kita berjuang saudara-saudaraku, ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oke?